Ya, kita sehat, kita kuat dalam Tuhan. Semua dalam anugerah perlindungan penyertaan Tuhan kita ada hari ini. Ya, itu semua karena berkat Tuhan bagi kita. Kita bisa bertemu satu dengan yang lain, bisa beribadah, melayani, menyembah Tuhan. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan untuk kita. Dan seperti yang saya katakan tadi siang, bahwa baik tadi siang maupun sore ini saya akan sharing sekitar atau seputar breakthrough atau terobosan. Nah, saya punya contoh kasus untuk saudara sekalian. Kita buka bersama Keluaran pasal 3. Keluaran pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Ya. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Lagi ia berfirman, ini Tuhan berkata begini, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Perhatikan kata-kata aku telah. Dan aku telah, kedua kali dia pakai istilah ini, mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, perhatikan, yang ketiga, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Amin. Saya kira sampai di situ saja. Saudara, ini bicara tentang terobosan, kisah ini. Jadi ini menjadi semacam contoh kasus untuk kita sekalian. Kalau kita sedang mengalami mungkin keadaan Sikon yang sama atau hampir sama dengan yang dialami oleh Israel. Nah, saya mau jelaskan sedikit seperti sudah saya singgung tadi siang tentang arti kata terobosan atau penerobosan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terobosan, menerobos, penerobosan, itu punya arti-arti misalnya, ya, menembus. Ya, itu arti terobosan. Menembus apa? Ya, jadi kalau ada musuh yang sedang mengepung, ya, maka diadakan sebuah usaha untuk melewatinya. Dan ketika berhasil melewati, ini yang disebut dengan menembus. Menembus barisan. Menembus blokiran. Kata yang kedua yang dipakai selain menembus adalah mendobrak. Dobrak itu bahasa Belanda. Ya, itu diambil dari bahasa Belanda, dobrak. Anda yang ngerti bahasa Belanda, tentu Anda tahu kata dobrak itu berasal dari bahasa Belanda. Apa dobrak itu, mendobrak itu? Yaitu perbuatan yang menekan, perbuatan yang menyerang. Ya, itu mendobrak. Ya, jadi intinya begini. Terobosan itu artinya usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan perubahan. Sekali lagi, terobosan adalah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah atau beberapa perubahan. Baik perbaikan keadaan, pemulihan mungkin kesembuhan, ataupun mendapatkan jalan keluar. Nah, biasanya terobosan atau menerobos atau penerobosan ini itu terjadi, diusahakan, diadakan, dirindukan untuk terjadi karena adanya kondisi yang buntu secara parah. Adanya keadaan yang begitu sulit, yang begitu keras, makanya dibutuhkan terobosan. Suatu keadaan buruk yang mungkin saja sudah berlangsung demikian lama, terjadi berulang-ulang dan sangat perlu berubah. Ya, mungkin itu dalam masalah rumah tangga, keuangan, pekerjaan, bahkan juga dalam pelayanan. Nah, saya mau katakan di depan ini begini. Mari kita masing-masing cek kondisi kita ya. Periksa kondisi kita masing-masing, keluarga kita, keuangan kita, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, juga dengan orang lain yang mungkin tadi
dekat dengan sahabat-sahabat Anda sekarang kok jauh? Ada apa dengan itu? Atau mungkin keadaan Anda sedang putar-putar saja. Ada juga yang mungkin jalan di tempat, ada juga yang jatuh bangun di lokasi yang sama. Jatuh bangun dalam hal kekecewaan, bolak-balik kecewa. Ya, bolak-balik berpikir negatif, bolak-balik pingin balas. Kalau Anda sedang mengalami kondisi-kondisi yang seperti saya sebutkan, Anda butuh terobosan. Anda harus diterobos. Nah, sebelum masuk lebih jauh tentang pengertian terobosan ini, ada 3 hal yang saya mau sharing dengan cepat agar Anda punya gambaran sebelum kita belajar tentang terobosan. Pertama, yang Anda perlu tahu bahwa pimpinan Tuhan itu untuk setiap orang plus pengalamannya itu berbeda-beda. Pimpinan Tuhan terhadap saya dengan Pak Gun, ya, dengan Pastor Joshua, ya, saya bangga nih punya, ya, sahabat, punya adik rohani yang beberapa waktu lalu, ya, sudah menyelesaikan S1-nya, kemudian ya mulai terlibat banyak di organisasi. Wah, saya senang sekali ya. Kita bikin aplaus dong ya untuk sahabat kita, ya, adik kita, anak kita. Ya, Pastor Yosua ini luar biasa ya. Ya, ini generasi muda yang harus kita dorong ya, supaya lahir bukan hanya satu di KAB ini. Ya, harus lebih dari satu. Ya, pemimpin yang baik itu melahirkan pemimpin yang lain. Ya, Pak Gembala di sini itu mengumpulkan saudara minggu beribadah entah jam 10 atau jam 5 sore atau di doa malam, itu tujuannya untuk mencetak, membentuk Anda, mengarahkan Anda to be a leader, menjadi seorang pemimpin. Minimal pemimpin dalam rumah tangga, dalam keluarga, pemimpin dalam usaha, pemimpin dalam ladang pelayanan, ladang penginjilan, ladang apapun yang Tuhan suruh Anda buka. Dan Tuhan tempatkan Anda di sana untuk ngelit, untuk memimpin. Nah, pimpinan Tuhan dan pengalaman setiap orang itu berbeda. Ya, saya ditanya sama seorang, Pak, saya ada masalah. Haruskah saya berdoa puasa? Saya bilang, lah kalau Tuhan menggerakkan Anda untuk doa puasa ya silakan. Lalu dia bertanya begini, lalu doa puasa yang seperti apa yang harus saya jalani? Lalu dia bertanya begini, doa puasa Esther kah atau doa puasa Daniel? Jadi gini Pak, Bu ya, menurut pemahaman saya, soal doa puasa konsepnya Esther, konsepnya Daniel, ya, konsepnya siapa lagi? Yosafat mungkin, ya, ketika berhadapan dengan orang Meonim, ya, Moab, Amon. Nah, sebenarnya Tuhan menggerakkan mereka untuk berdoa puasa versi mereka. Nah, kita ini jangan ikut-ikutan. Nggak boleh ikut-ikutan. Karena pimpinan Tuhan berbeda-beda. Kita tidak harus ikuti seperti Esther, seperti Daniel, seperti Yosafat, bahkan seperti Yesus. Ya, jadi intinya adalah kita harus cari tahu pimpinan Tuhan. Mau melangkah kemana, ke kanan atau ke kiri. Jadi jangan main ikut-ikutan, itu satu ya. Pengalaman dan pimpinan Tuhan berbeda. Kedua, cara, pola, dan metode Tuhan untuk setiap kita itu tidak sama. Bukan saja bagi setiap orang, tapi juga bagi masalah yang mungkin sama. Contoh, masalah saya sama dengan masalahnya Pastor Joshua. Ya, sama masalahnya. Tapi penanganannya berbeda. Metode dari Tuhan untuk menyelesaikan bagi saya, bagi Pastor Joshua berbeda. Kita nggak bisa saling jiplak. Yopo sukses, yopo kiatnya apa, kuncinya apa, rahasianya apa, nggak bisa. Ya, ada pendeta yang saya cukup kenal waktu sekolah Alkitab dulu, bukan kenal langsung ya, kenal tahu dari buku. Anda pernah dengar seorang hamba Tuhan yang pernah membangkitkan paling tidak 24 orang mati dalam sejarah pelayanan. Ya, Pak Smith Wigglesworth, ya, ini hamba Tuhan asal England, Inggris ya. 24 orang mati berhasil dia bangkitkan, termasuk istrinya. Pulang-pulang pelayanan, dia lihat, loh, di jalannya kok rame, di sekitar rumahnya kok rame, dan orang-orang pada pakai pakaian hitam semua, ya gaya di sana saudara kalau ada yang meninggal ya. Lalu dia mendekati, loh orang-orang nangis, ternyata
dia dapat kabar bahwa istrinya meninggal. Dia datangi peti jenazah istrinya yang masih terbuka. Sampai di depan situ dia nggak nangis loh. Apa yang dia lakukan? Dia cuma pegang tangan istrinya, dia berkata, dalam nama Yesus, hai kematian, kembalikan istriku. Hidup, bangkit. Hidup loh. Mau coba? Maksud saya adalah dia punya cara ya yang kita nggak bisa niru. Di KKR yang diadakan ada beberapa orang yang ada penyakit dalam, kanker tumor. Salah satu orang yang datang itu ada kanker besar ya di ususnya. Apa yang dilakukan Pendeta Smith? Dia tanya, sakit apa? Kanker. Dokter bilang apa? Vonis dokter, saya tidak lama lagi. Sini, angkat 2 tangan. Setelah angkat 2 tangan, apa yang dilakukan? Kalau kita mungkin pilih aman kan? Tumpang tangan di atas kepala, atau jama yang bagian yang sakit, ya kan? Kalau dia enggak, ngapain? Ditinju. Pok! In the name of Jesus, pok! Jengkang, plutak. Keluarganya ngamuk. Pendeta gendeng. Ini kok kungfu-kungfuan ini ya. Tapi waras loh. Sembuh. Siapa yang sakit kanker di sini? Ya, saya cuma tanya kalau ada, Pastor Joshua ada pada pihak, jangan saya nggak boleh pakai gaya gitu saudara ya. Nah cara itu jangan diikut-ikuti. Sakit apa? Aduh, mulut saya bermasalah, gigi saya sakit sekali. Sini, angkat 2 tangan, protak, habis semua giginya. Iya kan? Jadi nggak sembarangan. Saya sakit mata Pak. Oh belum tahu kalau mau ungu atau merah pilih warna. Saudara ya, nggak boleh kita ikut-ikutan soal metode. Karena Tuhan itu punya metode tersendiri untuk setiap orang. Untuk menangani masalah-masalah apapun yang harus dihadapi. Itu kedua. Ketiga, setiap orang termasuk saudara dan saya harus berusaha menemukan. Nah, ini penting sekali hubungan kita dengan Bapa. Ya, penting sekali kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Kita harus menemukan how to touch, how to break, how to open, how to get, how to receive. Bagaimana kita bisa menerima terobosan. Bagaimana kita bisa membuka. Tentu dengan hikmat, pimpinan, penyertaan Tuhan. Kita harus belajar untuk menemukannya, mengusahakan menemukan. Saya kasih contoh. Anda ingat kasus Ayub, masalah Ayub? Wah jeblok semua kan? Ekonominya, kesehatannya, keluarganya, 10 anaknya mati semua. Nah, hubungannya dengan teman-temannya 3 orang teman jadi renggang, ya. Di pasal 41-42, ya, sudah mulai terlihat titik terang. Dan pada akhirnya di pasal terakhir terjadi breakthrough, terobosan dalam hidup Ayub. Nah, ketika Ayub mengalami terobosan, kata Alkitab, keadaannya dipulihkan 2 kali ganda, 2 kali lipat. Ya, lebih besar dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya. Pertanyaannya adalah, kapankah pemulihan breakthrough terobosan terjadi? Alkitab mencatat di pasal 42, ketika Ayub melepaskan pengampunan kepada 3 sahabatnya. Ya, dia mengampuni ke-3 sahabatnya. Artinya gini, ada orang atau satu keluarga yang dipulihkan Tuhan ketika melepaskan pengampunan. Mungkin kasusnya, metodenya, konsepnya berbeda dengan keluarga lain. Ya, keluarga lain mungkin kalau dipulihkan Tuhan nggak gerakkan menyuruh untuk melepaskan pengampunan. Mungkin yang lain Tuhan menggerakkan dan itu sangat kuat, dia harus berdoa puasa. Ya, atau apa saja yang Tuhan pimpin untuk dia lakukan. Yosua dan Israel harus keliling 13 kali sampai tembok Yeriko itu roboh runtuh. 13 kali. Loh memangnya nggak ada cara lain? Sebenarnya ada cara yang lain, tapi Tuhan satu sedang melatih orang Israel
Kedua, sedang mau berusaha menunjukkan kepada musuhnya orang-orang Yeriko bahwa dia hidup, dia ada, dia hadir dan dia membela umatnya Israel. Ya, dan nanti kemenangan Israel atas Yeriko akan viral di seluruh the promised land, tanah perjanjian, yang mana ketika itu terjadi suku-suku yang lain jadi gentar. Wih, hebat ya Tuhannya orang Israel. Jadi terobosan terjadi ketika mereka disuruh dan nurut taat keliling 13 kali. Bayang no, kalau keluarga Anda mau dipulihkan Tuhan, lalu Tuhan bilang, kamu harus keliling ya, mulai Tegal Sari. Jalan kaki, boleh nggak Tuhan naik sepeda motor? Nggak boleh. Naik angkot nggak boleh, Grab nggak boleh. Yes, naik keledai nggak boleh. Jalan kaki keliling berapa kali? Ya cukup 2 kali aja. Siap saudara? Dari Tegal Sari keliling. Pokoknya Surabaya Selatan, Utara, Timur, Barat lalu balik ke sini. Kalau masih hidup. Ya kan? Segitu jauh. Pak, jangankan 2 kali, sekali aja aku udah gak kuat. Ini 13 kali loh kelilingi Yeriko. Jadi kalau Anda lihat cara, metode, konsep untuk setiap kelompok, untuk setiap orang itu berbeda loh. Untuk terjadinya pemulihan atau terobosan. Daud, contoh lain. Dia kan sedang mengalami masalah parah ini. Masalah dengan Saul, raja pertama. Saul begitu cemburu dan mengejar Daud untuk dibunuhnya. Lalu apa yang dilakukan Daud? Ya, kita sering punya konsep yang salah. Loh jangan lari. Harus jantan, ya walaupun mungkin perempuan, ibu harus jantan, wah gitu ya. Artinya harus berani berdiri menghadapi gumuli masalahmu. Jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari masalah. Ya, andalkan Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Tapi di kasusnya Ayub lari loh. Kok bisa? Berarti Ayub takut dong, iya dong. Anda pikir lalu Daud nggak pernah takut, bukan Ayub, Daud. Anda pikir Daud nggak pernah takut? Saudara pikir pendeta itu nggak ada rasa takut? Pastor Joshua ini saya mau merasakan S1 itu ada rasa takut nggak? Ada. Waktu bikin skripsinya? Oh waktu sidang. Ya, kita jangankan sidang yang kayak gini ya. Wong kalau dicegat polisi loh. Ya kan? Bunyiin gitu ya. Ada rekan saya, hamba Tuhan nih, pendeta. Saya sudah bilang, dia dari luar pulau, datang pindah ke Surabaya. Saya bilang, Pak, bikin nosim. Ya, dia punya sepeda motor dan kemana-mana itu pergi naik sepeda motor. Waktu pertama kali datang ke Surabaya seperti itu, lalu nyetirnya memang agak ugal-ugalan. Nah satu waktu, zaman itu saya lupa tahun berapa itu, eranya sering ada cegatan polisi lah. Gitu ya. Nah udah, dihentikan banyak sepeda motor. Saya udah bilang, Pak, Bapak ini kan hamba Tuhan. Ya bikin nosim apa? Ya, nggak mahal kok. Kalau perlu dibantu ya nanti coba kita usahakan. Dia bilang, oh nggak usah. Nggak pernah kena. Duh, kok gitu sih? Itu kan salah. Saya pikir ini orang apakah setiap kali, ketok cegatan lalu tutup mata mereka Tuhan. Jama. Butakan. Wah, ini kan doa yang jelek saudara ya. Ya, kalau kebalik dia jadi buta repot saudara malah nabrak ya. Nah, di daerah HR Muhammad ya, itu agak belokan lalu banyak yang tercegat, tertangkap. Nah dia liwat dengan istrinya, pulang pelayanan. Dia bilang, aduh bodohnya aku, kenapa? Dia sebenarnya lolos, ngelewati. Yang lain ketangkap, dia tok yang liwat. Ya, nggak tahu gimana, tiba-tiba dia berhenti kurang lebih 20 meter dari kumpulan orang-orang yang sudah berhenti ini, lalu mundur. Jadi lalu Bapak ngapain? Nggak tahu kok cek bodoh ya. Kayak aku ini kayak menyerahkan diri nih. Gitu, periksa, aku punya SIM enggak? Ya diperiksa polisi, ternyata enggak punya. Di sidang dia bilang, aduh panas dingin. Ya, saya bilang, lu Bapak biasa ngusir setan nih. Iya enggak tahu kok ngadapi polisi jadi takut ya.
Pernah punya pengalaman gini nggak? Ada teman saya satu lagi waktu di Israel, sudah dipesankan, jangan kalau di mana checkpoint, itu nggak boleh nyalain kamera. Nggak boleh. Dia main saja, dia alasannya sih lupa. Dia nyalain lalu nyuting. Wah bener aja. Yang army, tentara-tentara yang masih muda itu, cewek tapi usia 19-20 tahun, tapi udah jadi tentara. Yuk, come here. Wah datang dia. Ya, saya udah mau turun dengan tour leader, guide-nya yang dari Israel ini untuk nolongi. Ya, tapi dilarang keras untuk tidak boleh ngebantu. Waduh, saya pikir wah bingung ini, nggak bisa Inggris dianya. Kemudian juga ya memang pendeta sih, cuma ya udahlah serahin Tuhan deh. Ya, lalu dia ditahan, dimasukkan ke dalam. Di dalam itu diperiksa kameranya. Saudara, itu hari terakhir mau pulang loh, itu border dari Israel mau keluar ke Jordan. Jordan yang menuju ke Aman. Nah, diperiksa sih itu hari ke-10, kita 11 hari ya. Hari ke-10, jadi diperiksa di situ semuanya, sudah bayangkan. Itu semua kaset yang ada di dalam tasnya disuruh putar dari day one, dari hari pertama sampai hari di situ. Diperiksa berjam-jam. Dia udah ngomong, dia coba dengan Inggris terbata-bata, kita tur kok. Ya kita ini ikut wisata rohani, kita ini tempatnya ke sini semua. Mereka tidak mudah percaya. Ya, negara yang paling itu kan di dunia, paling diancam istilahnya dan terancam. Jadi diperiksa dan setelah itu dibuang kaset-kasetnya. Lalu dimarahin, sudah dibilang nggak boleh nyalain kamera. Ketika beberapa jam kemudian dia naik ke bis, kami lihat dia, wah orangnya putih. Tapi waktu masuk bis lebih putih dari sebelumnya. Saya pikir pakai pemutih kali ya. Ini pendeta loh. Dia duduk seperti ya kayak lagi shock. Duduk lalu dia pegang tangan saya. Aduh Pak Vino, ya orangnya tinggi besar, lebih tua 2-3 tahun dari saya. Ya, wah kalau khotbah berapi-api. Dia bilang, aduh lemes aku. Saya rasakan tangannya, dinginnya minta ampun. Dia bilang, seumur-umur aku berani sama setan. Aku gak takut orang kerasukan setan. Aku gak takut berapa dengan sekelompok orang yang mungkin mengganggu gereja. Tapi kali ini, aduh. Ya, teman saya nyeletuk, iya Pak. Bapak sih ya nggak hati-hati. Wah ini beruntung loh Pak. Biasanya itu hukumannya rajam batu Pak. Wah kaget dia. Ini hukum Yahudi Pak. Oh masa sih? Dikerjain gitu saudara ya. Jadi ternyata ada rasa takut juga. Ya, nah setiap orang itu dipimpin Tuhan berbeda. Cara metode Tuhan untuk orang itu menyelesaikan masalah, mendapat jalan keluar itu berbeda. Dan yang ketiga, kita perlu belajar bagaimana untuk mencapai yang namanya terobosan. Nah, kita akan mulai sekarang masuk. Ada 4 pelajaran dengan singkat cepat saya mau sharing bagi saudara yang Anda harus ketahui sebelum terobosan itu terjadi. Ini sebelumnya. Yang pertama, coba kita lihat ayat 6. Keluaran 3 tadi, ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yang pertama saudara, kalau Anda perhatikan baik-baik di sini, Allah atau Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Apa artinya ini untuk kita? Ini pelajaran yang pertama untuk kita. Sebelum breakthrough, sebelum terobosan terjadi, sebelum pemulihan terjadi, sebelum perbaikan, kesembuhan, kemenangan terjadi, mujizat kita alami, maka yang pertama adalah harus ada pengenalan dulu. Kita harus kenali dulu siapakah dia yang akan menerobos hidup kita. Siapakah dia pribadi yang akan menyembuhkan kita. Dokter udah angkat tangan loh.
Uang sudah tidak berdaya loh. Lalu siapakah? Ya, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah yang memulai, yang mengawali. Siapakah tiga nama ini? Abraham, Ishak, Yakub. Tiga nama ini adalah nenek moyang atau leluhur, cikal bakal adanya orang Yahudi atau Israel yang kita kenal saat ini. Nah, Tuhan memperkenalkan diri kepada mereka. Ya, kalau saya pandang, saya nilai di keluarga Allah Blessing ini. Tuhan merintis gereja ini, ladang pengembalaan di sini, pelayan di sini ketika dimulai dengan Bapak Gembala Anda, dengan Ibu Gembala Anda. Memperkenalkan diri kepada mereka, memimpin mereka untuk memulai ladang yang hebat ini. Ya, nah saya yakin apa yang dimulai oleh Bapak Ibu Gembala itu nanti akan diteruskan oleh Pastor Joshua, oleh keluarga, oleh Anda semua yang ada di sini. Generasi next yang akan meneruskan apa yang Tuhan percayakan. Ya, saya bersyukur punya keluarga dari istri saya ini, mertua, yang memulai masa muda mereka dengan persetujuan doa. Ketika saya masih pacaran dengan istri saya dulu ya. Ya akhirnya jadi istri saya. Itu saya mengenal keluarga mereka adalah keluarga yang bersekutu dengan Tuhan dan keluarga yang melayani. Mereka setiap minggu itu mengadakan persekutuan doa keluarga. Jadi ketika saya sudah jadian, jadi menantu mereka, saya pun terlibat di sana. Papa mertua itu seorang pemimpin pujian. Ya, di gereja. Ya. Anak-anaknya termasuk istri saya itu melayani di gereja, semua melayani. Ibu mertua memang tidak melayani langsung karena orangnya pemalu, gugupan, jadi ya lumayanlah untuk kolekte. Yang penting melayani atau asyar. Ya, pokoknya melayani. Keluarga yang melayani. Dan saya bersyukur dari mereka lalu lahir ya istri ini anak pertama, lalu ada 3 adiknya. Jadi sekarang mertua itu punya banyak cucu. Ya, cucunya ini sudah ada beberapa yang punya anak lagi. Dan semua ke gereja melayani dan cinta akan Tuhan. Itu yang ditanamkan. Padahal mertua dulu bukan orang yang kenal Tuhan. Ya, mengembara dari Siantar. Ya, ke Jakarta lalu ke Surabaya. Bukan orang kenal Tuhan dan jadi orang yang cinta Tuhan. Ya, dan bersyukur punya memulai sebuah generasi yang baru yang akhirnya generasi yang diberkati dan saya yakin ini juga akan dialami oleh keluarga Allah Blessing di sini. Ya, Tuhan mengawali dengan memperkenalkan diri. Jadi ini pelajaran untuk kita ya. Bagaimana kita mengalami terobosan? Pertama, Anda harus belajar mengenali dulu. Ya, bangun pengenalan yang benar. Bangun hubungan yang intim dengan Bapamu. Ya, sehingga kalau Anda punya pengenalan yang benar, konsep yang benar tentang Tuhan, ya, maka Anda akan melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat menerobos. Anda tidak salah mengenali. Karena gini loh, beda tipis loh. Apa yang dikerjakan dunia, apa yang dikerjakan setan, kuasa gelap dengan yang dikerjakan Tuhan. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang bisa tahu. Contoh, tiba-tiba Pastor Joshua ini diomongin orang, oh begini. Saya cukup kenal, saya cukup tahu. Oh enggak kok, Pak Vino percaya enggak? Ya, Pastor Joshua tuh begini. Masa sih? Wah aku tahu kok, jeroannya aku tahu kok. Ya, siang malam sering ketemu kok. Masa sampai sejauh itu? Enggak. Orang yang dekat dengan Pastor Joshua, orang yang dekat dengan kita akan mengenali siapa kita. Ya loh. Termasuk kita dengan Tuhan. Maka kita akan bisa deteksi, oh ini dari Tuhan, ini bukan. Sebagus sebaik apapun kelihatan tawaran atau berkat itu datang, tapi kita bisa mengenali, wah ini cuma godaan, ini rayuan. Mau coba menyimpangkan aku dari jalurnya Tuhan. Makanya yang pertama dimulai dengan pengenalan dulu. Tugas kami hamba-hamba Tuhan, tugas Pak Gembala, tugas Pastor Joshua dan semua hamba Tuhan yang berdiri sini minggu, entah di hari yang lain, itu mengajar firman,
agar Anda mengenal Tuhan yang benar dan firman yang benar. Yang kedua, coba kita lihat ayat 7. Apa pelajaran yang kedua yang harus kita ketahui sebelum kita mengalami terobosan? Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan, perhatikan kata telah, dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah atau sudah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Yang kedua, hal kedua yang Anda harus ketahui atau pelajaran kedua adalah tanamkan pemahaman bahwa Anda, saudara sekalian, saya dan saudara itu dikasihi, disayangi, dicintai oleh Tuhan. Bayangkan loh di sini, ya, Tuhan peduli loh. Di ayat 7 yang kita baca itu, kita ini jadi target kasih sayangnya Tuhan. Wong kita anak kok. Ya, tadi saya lihat foto Pak Gembala, ya, dengan Pastor Joshua waktu wisuda ya. Ya banggalah, ya, yang di wisuda anak, tapi juga Papa ikut bangga dong. Wong saya 4 anak, 3 itu selesai foto sama mereka tuh bangga. Ya, anak-anak tanya, nggak pasang Pak di medsos? Ya kalian pasang aja lah, Papa nge-like aja, itu aja udah selesai. Ya tapi bangga, wah Pak Vino begini, wah seneng. Ya, senangnya ini adalah, wah akhirnya berhasil. Ini anak malas belajar misalnya ya. Ini anak sebenarnya susah sulit, tapi kok bisa berhasil ya. Ya tidak pakai jalur pintas tapi kok bisa berhasil. Ada kebanggaan tersendiri. Ya, anak saya nomor 2 ini jadi dokter. Dan saya tahu beratnya sejak SMP kelas 2 dia memutuskan untuk nanti jadi dokter. Sejak itu mau masuk SMA, dia bilang ke mamanya, lalu ke saya, dia bilang, Ma, kayaknya kalau di SMA sini, ya, SMA ya, waktu masih SMP, saya kalau ngelanjutin SMA di sini, kayaknya kurang menantang, Ma. Loh, maksudmu apa? Kalau Mama setuju sih, aku pingin masuk yang ini, SMA ini. Loh, wah itu terkenal berat loh. Itu terkenal yang pintar-pintar loh. Ujian ulangannya wapot. Ya aku cuma ngomong sih. Loh Mama terserah kamu, coba tanya Papa. Tanya saya ngomong loh. Kamu mampu enggak? Loh Papa jangan tanya aku mampu apa enggak. Mungkin aku enggak mampu. Tapi Papa tanya, aku mau. Aku serius untuk itu. Sudah tak doakan. Kedua aku sungguh-sungguh dengan hal itu. Saya bilang sama istri saya, kita doa. Kalau Tuhan memimpin ya udah masukkan dia. Udah benar. Saudara lalu diadakan tes untuk masuk. Ya. Dan ketika diadakan tes dari semua ya ratusan yang daftar di sekolah itu untuk masuk ke SMA itu saudara, dia nomor 1 hasil tesnya. Namanya dikeluarkan nomor 1. Saya ngomong sama istri saya, wah kayaknya ini udah benar jalannya. Sudah tahu 3 tahun dia sekolah, banyak hal, banyak jatuh bangunnya, tapi pada akhirnya berhasil dengan sangat baik. Masuk kedokteran, banyak dibantu oleh Tuhan. Ya, biaya yang harusnya besar, malah sangat kecil, sangat sedikit. Banyak juga yang ngebantu. Dan dia berhasil melewati, tidak ada bolong-bolongnya. Dia sakit pun dia berusaha untuk ke kampus. Dia lakukan, dia sungguh seriusi. Semuanya dan akhirnya berhasil dengan nilai sangat memuaskan. Bangga dong. Saya sebagai ayah waktu foto itu nyutingnya tuh lama, saudara ya. Kayaknya sampai pulsa habis, saudara, sampai baterai habis. Nyuting terus non-stop. Karena ada kebanggaan tersendiri. Ya, saya kira seorang seorang ayah pasti bangga dengan anaknya yang berhasil. Ya, apalagi Bapak kita di sorga. Dia begitu sayang mencintai kita. Maka tanamkan bahwa kita ini dikasihi. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan memperhatikan kita. Tapi ternyata walaupun Tuhan menyayangi, mengasihi kita, masih butuh proses. Masih butuh waktu. Tidak otomatis langsung jadi. Betul tidak? Anda doa puasa.
Anda minta pendeta doakan, Anda sudah berjuang berusaha segala cara untuk mendapatkan impian Anda, mujizat dan lain sebagainya. Saya mau tanya, apakah langsung dapat? Langsung happy? Langsung senang? Langsung kaya? Kan tidak. Semua butuh proses. Di Quebec, Kanada, itu ada satu desa yang hancur perekonomiannya. Hanya gara-gara laut itu menghasilkan ikan, tapi ikan-ikannya mati semua. Nelayan-nelayan bingung, loh kok mati semua, nggak bisa ditangkap, nggak bisa dijual, dimakan juga nggak bisa. Kena racun rupanya, nggak tahu dari mana. Dan itu berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan. Hilanglah mata pencarian mereka. Sampai akhirnya seluruh penduduk desa itu doa ke gereja, ngapain? Doa puasa merendahkan diri. Tidak langsung jadi. Tapi sekitar kurang lebih hampir 1 bulan lebih. Tiba-tiba di pagi hari ada seorang anak kecil yang memecah keheningan. Pagi sudah bangun pagi-pagi berteriak di pinggir pantai. Apa itu? Ikan, ikan. Sudah bayangkan yang minggu-minggu sebelumnya ikan-ikan itu banyak yang terdampar di pantai tapi mati semua. Bangkai. Nah kali ini mulai pagi itu yang terdampar itu ikan-ikan yang masih menggeleper sana sini loh, masih hidup. Sejak saat itu pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Kenapa? Orang-orang cari Tuhan. Merendahkan diri. Tidak langsung jadi, tapi pada akhirnya mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga. Oh masih ketiga ya, ayat 8. Saya sambung dengan ayat 8 ini, 3 dan 4. Sebab itu kata Tuhan, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang ketiga, yang harus Anda tanamkan menjadi pelajaran ketiga adalah ternyata sebelum terobosan terjadi, sebelum pemulihan terjadi, sebelum Anda terima mujizat, sebelum kemenangan Anda terima, sebenarnya Tuhan sudah bergerak lebih dulu. Tuhan sudah turun. Perubahan sedang dia kerjakan. Anda ingat di Kejadian 1, ketika Allah menciptakan universe, jagat raya ini, dikatakan Alkitab, roh Allah melayang-layang. Ya kan? Itu apa? Proses penciptaan. Enggak langsung ting jadi. Ya kayak tongkatnya Harry Potter ting jadi. Enggak. Ya, tapi ada prosesnya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah bergerak. Nah ini yang harus Anda tanamkan. Berarti Anda ini diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan sudah turun. Sebelum pemulihan, sebelum terobosan terjadi, dia sudah bergerak loh. Ketika Anda sedang nangis nih, yang lagi sedih, yang lagi berduka karena masalah yang mungkin menahun, yang berlangsung begitu lama, Tuhan sedang bergerak. Saya bertemu ada hamba Tuhan dari Nias. Dia sekarang mau jadi gembala di sebuah gereja, di sebuah desa, di Nias Selatan. Ya, nah dia pakai gedung gereja, itu yang sudah terbengkalai 11 tahun. Saya sudah mengunjungi. Saya lihat, waduh bocor, 2 tempat bocor. Dia bilang, Pak kami kalau ibadah, kalau lagi nggak hujan ya puji Tuhan. Ya, penerangannya karena nggak ada listrik, penerangannya dari matahari langsung. Wah, bagus dong vitamin D. Gitu ya, jadi kayak ibadah kayak gini, nggak ada lampu kayak gini, tapi penerangan matahari. Tapi, hujan, nah itu lari. Menyingkir dari lubangnya itu. Lah kalau hujan plus angin, tampias. Waduh, ya basah-basahan Pak. Aduh norek. Saya tanya, Bapak baru masuk? Iya, dia bilang belum setahun. Saya pingin masuk ke sini. Lalu oleh pengurus pusat sebuah sinode, dia ditawari untuk bergabung. Dia pingin bergabung, tapi masalahnya harus datang dari Nias sana ke Jakarta. Nah, lalu dia telepon saya, aduh Pak, kayaknya saya nolak deh. Loh kenapa? Sudah 2 minggu ini saya bergumul, saya nggak dapat jalan keluar loh. Memangnya kenapa? Saya ngecek tiket Pak, ampun Pak. Saya ini pendeta gereja kecil Pak. Saya bingung Pak. Jadi saya cek tiket hampir 6 juta Pak, PP Pak.
Dari sana ke Jakarta. Duitnya siapa Pak? Saya ini bingung. Saya bilang gini Pak ya, Bapak doa saya doa. Loh Pak Vino mau ngapain? Saya bilang ya doa aja, cuma gitu aja. Malam ini besok saya kasih kabar. Loh Pak Vino mau ngapain? Udah Bapak diam aja, sekarang doa yuk. Di rumah ya, ajak istri, keluarga doa. Nah malam itu saya berdoa. Besok paginya di doa waktu malam saya cuma bilang Tuhan ini ada hamba Tuhan yang ingin dinaungi oleh sebuah organisasi. Tapi dia harus datang ke Jakarta untuk tatap muka. Masalahnya uang untuk tiket PP ini tidak tersedia. Ya apa Tuhan, kasihani, tolong opo Tuhan. Saya cuma doa gitu sama Tuhan. Ya, besok pagi tiba-tiba saya nggak tahu gimana pegang HP habis doa. Kok tangan ini kok gatal untuk lihat buka ngecek saldo. Gitu kan? Lah, kenapa kok arahnya ke sana pagi-pagi? Ya wes lah, udah kadung masuk di aplikasinya saya buka. Saudara bayangkan, ada orang di tengah malam tadi, itu rupanya kirim berkat buat saya. Ya, dan berkat itu 3 kali lipat daripada tiket yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan. Saya ketika itu langsung saya kontak pendeta. Pak, Bapak doa terus, saya akan atur untuk kedatangan Bapak ke Jakarta. Loh, maksud Bapak? Saya jelaskan. Waduh, dia diam lama dan ternyata lagi nangis. Dia bilang, Pak, aku ini laki, Pak. Cuma dengar kayak gini aku jadi nangis, Pak. Jadi perempuan. Loh, saya bilang, nangis tuh gak harus jadi perempuan. Saya juga sering nangis, ya. Nangis di bawah kaki Tuhan, nangis di atas tempat tidur, nangis di mana saja kalau merasakan kebaikan Tuhan kan. Jadi ternyata 11 tahun terbengkalai itu gereja. Tuhan tunggu untuk hamba Tuhan yang motivasi hatinya baik, murni dan benar. Dan akhirnya dia bisa bergabung, dinaungi, dan saya dengar akan dibantu untuk pembangunan atau renovasinya. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Tuhan sudah bergerak, nah tanamkan itu. Pertama kali Anda naikkan doa, Tuhan emangnya lalu enggak gubris, lupa, pura-pura enggak ingat. Dia tahu, dia langsung bergerak, cuma enggak langsung ngasih. Ya, dia tunggu waktu yang tepat. Bukankah Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya? Amin, saudara. Dan ternyata yang keempat, yang terakhir, tanamkan ini pelajaran yang terakhir, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, bahkan yang sangat baik, yang lebih baik. Kalian akan pergi ke negeri yang baik dan luas, limpah susu dan madunya. Wah, manis-manis. Ya, semoga nggak diabetes aja, saudara ya. Artinya sesuatu yang manis menanti Anda di depan sana. Saya berdoa agar terobosan Tuhan kerjakan bagi jemaat KAB di tempat ini. Enggak usah tunggu minggu depan, malam ini juga di dalam nama Yesus. Kita akan berdoa agar kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.